Anak-anakku, materi hari ini kita akan melanjutkan materi sirah tentang macam-macam wabah. Ada yang masih ingat wabah apa saja yang sudah kita bahas? Ya betul, ada ta'un amwas, ta'un al-jarif, dan ta'un al-fatayat. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Pada zaman Rasulullah ada wabah yang disebut ta'un Muslim bin Qutaibah. Wabah ini dinamakan Muslim bin Qutaibah karena dia adalah orang yang pertama yang wafat karena wabah ini. Wabah ini adalah virus yang menyebar pada masyarakat di era Bani Umayyah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Wabah ini melanda kota Basrah selama 3 bulan, dimulai dari bulan Rajab dan memuncak di bulan Ramadan. Sampai-sampai dalam satu hari 1.000 lebih orang meninggal karenanya. Abu Al-Mahasin Yusuf Ibnu Tagrib Birdi mengatakan pada tahun 131 Hijriah terjadi wabah ta'un yang dahsyat membinasakan sejumlah besar makhluk. Sampai-sampai satu hari 7.000 orang meninggal karenanya. Wabah ini dinamakan dengan ta'un Aslam bin Qutaibah. Sebenarnya banyak wabah yang menimpa kaum muslimin di masa Bani Umayyah dan wabah ini adalah wabah terakhir yang terjadi di masa itu. Wilayah yang sering terkena wabah adalah Syam, wilayah di mana ibu kota Bani Umayyah berada, Damaskus. Karena wabah ini sebagian khalifah Umayyah sampai mengasingkan diri di padang pasir. Adapun Khalifah Hisham bin Abdul Malik menyiapkan sebuah tempat khusus di Irak. Sejarawan juga mencatat di antara faktor yang membantu berhasilnya revolusi Abbasiyah terhadap Bani Umayyah adalah wabah Muslim bin Qutaibah ini. Wabah ini mengakibatkan begitu besar kerugian materi yang diderita Bani Umayyah dan tentunya mereka juga kehilangan banyak orang-orang penting mereka di masa Abbasiyah. Ta'un ini mulai mereda, lalu sebagian pembesar Abbasiyah berkhutbah di tengah masyarakat. Pujilah Allah yang telah mengangkat wabah ini dari kalian sejak pemerintah kami. Lalu ada yang mengatakan, Allah lebih adil daripada menguasakan kalian dan menimpakan wabah ini. Selanjutnya wabah-wabah di masa pemerintah Abbasiyah. Dinasti Mamluk dan dinasti Ayyubiyah di belahan timur wilayah Islam. Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bahwa pada saat Mongol menghancurkan kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, masjid-masjid kosong dari sholat Jumat dan jamaah selama beberapa bulan di Baghdad. Setelah kekacauan berlalu, yaitu 40 hari berikutnya, Baghdad tetap kosong dari kepemimpinan. Kota itu hanya dihuni oleh orang-orang bodoh saja. Sementara mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan bagaikan gundukan. Jasad-jasad mereka terkena hujan hingga merubah fisik mereka. Bau anyir bangkai manusia semerbak di penjuru kota. Udara pun berubah dan membawa penyakit hingga berhembus ke negeri Syam. Lalu wabah itu menyebabkan banyak orang mati karena cuaca dan udara yang rusak. Bertumpuklah musibah, wabah, dan ta'un saat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara wabah di masa dinasti Mamluk yaitu sebuah wabah yang merata di sebagian besar daerah Syam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 748 Hijriah. Wabah ini dikenal dengan nama Ta'un al-A'zam atau besar. Dinamakan demikian karena penyebarannya yang dahsyat dan membinasakan. Wabah ini mengakibatkan wafatnya penghuni kota Aleppo, Damaskus, Al-Quds, dan daerah-daerah pinggiran Syam. Dan pada tahun 795 Hijriah, di Aleppo juga tersebar wabah yang disebut Al-Fana Al-Azim. Wabah ini mengakibatkan 150.000 orang wafat di Aleppo.
Wabah lainnya terjadi di Maroko dan Andalusia tahun 571 Hijriah. Pada masa pemerintah Daulah Muwahhidun, wabah ini sangat mengerikan. Seolah tak membiarkan seorang pun selamat. 4 orang pucuk pimpinan Muwahhidun yang merupakan saudara Khalifah Yusuf bin Yakub wafat karenanya. 100 sampai 190 orang wafat dalam satu hari. Itulah tadi pembahasan macam-macam wabah yang telah kita bahas. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari berbagai macam-macam wabah dan bala. Anak-anakku, sekian dari Pak Ustadz. Tetap semangat belajar di rumah, bersyariat di saat wabah. Selanjutnya